Jadi kalau kita lihat sementara ini untuk orang tua yang sanggup mengirim anak-anaknya belajar ke luar negeri, itu devisa kita lari ke luar negeri untuk biaya pendidikan anak-anak itu sekitar 22 triliun sampai dengan 37 triliun satu tahun. Per tahun? Per tahun. Nah, persyaratannya apa aja Pak yang harus dipenuhi oleh universitas asing jika memang ingin membuka kampus di kawasan ekonomi khusus pendidikan itu? Ya, jadi pertama mereka harus masuk top 100, kemudian yang kedua bentuknya harus dalam bentuk yayasan, kemudian yang ketiga dia hanya bisa di fakultas yang STEM, yang keempatnya harus berada di dalam kawasan ekonomi khusus, gitu. Halo Sobat Milenial, kembali lagi di program Ngobrol Seru by IDN Times bersama saya Fadil Diana. Untuk pertama kalinya, daya saing Indonesia menempati peringkat tertinggi, yakni peringkat 27 dari 67 negara di dunia. Naik 7 peringkat dari tahun 2023 dengan skor 71,52. Dilihat berdasarkan International Institute for Management Development melalui rilis World Competitiveness Ranking 2024 tentang daya saing berbagai negara di dunia. Di wilayah Asia Tenggara, Indonesia bahkan masuk dalam 3 besar, hanya di bawah Singapura dan Thailand. Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal menanggapi lonjakan peringkat daya saing Indonesia sebagai suatu hal positif untuk meningkatkan kepercayaan investor, khususnya investor asing, terhadap iklim berusaha di Indonesia. Salah satunya Monash University Indonesia yang terletak di BSD City dan menjadikannya sebagai kampus luar negeri pertama di Indonesia. Nah, untuk diketahui, Monash University merupakan institusi pendidikan tinggi yang berdiri sejak tahun 1958 di Melbourne, Australia. Perguruan tinggi tersebut berhasil masuk dalam peringkat 42 dunia berdasarkan QS World University Ranking. Tak sampai di situ, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM juga memiliki strategi dan rencana dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 di sektor pendidikan. Kira-kira apa saja nih strategi dan bagaimana caranya? Untuk membahas lebih detail, saya Fadil Diana bersama dengan Bapak Nurul Ikhwan selaku Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM. Selamat pagi Pak Nurul, apa kabar Pak? Pagi, alhamdulillah baik. Ya, tadi gimana Pak perjalanan ke sini? Lancar? Lancar, alhamdulillah. Biasa kalau hari Jumat kan macet di mana-mana, tapi syukur alhamdulillah saya bisa datang tepat waktu. Alhamdulillah. Pak, ini nih Pak, jadi kita kan pagi ini mau membahas tentang investasi di sektor pendidikan. Yeah. Nah, teman-teman milenial Gen Z pastinya pengen tahu banget nih Pak, sebenarnya kontribusi investasi sektor ini dibandingkan dengan sektor lainnya itu gimana Pak di Indonesia? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang sektor pendidikan ini belum merupakan sektor top 5-nya investasi di Indonesia ya. Kenapa demikian? Karena memang sejauh ini sebenarnya kalau kita bicara tentang pendidikan yang dia diwajib, khususnya perguruan tinggi ya, perguruan tinggi ini kan bentuknya adalah harus bentuk yayasan. Kemudian dia adalah non-profit motif juga. Sehingga kalau kita masukkan dia ke dalam kegiatan bisnis, harusnya sih ini bukan kegiatan yang memang untuk profit motif ataupun bisnis. Karenanya kemudian dari sektor pendidikan ini tidak 100% dia mendominasi dari 5 sektor utama. Khususnya bagi perguruan tinggi. Tapi penyelenggara-penyelenggara pendidikan lain yang bukan perguruan tinggi, seperti lembaga-lembaga pendidikan gitu, itu juga tetap ada di Indonesia. Cuman betul bahwa pendidikan ini belum menjadi top 5 dari yang kita kedepankan sebagai dominasi sektor investasi. Dan BKPM sedang berusaha meningkatkan kontribusi di sektor pendidikan ini ya Pak? Nah betul. Kalau misalkan nih Pak ada universitas asing yang ingin masuk ke Indonesia, kira-kira pemerintah akan memberikan insentif apa nih Pak? Apakah dalam bentuk perpajakan atau apa? Seperti apa bentuknya? Iya, sebenarnya kalau untuk memberikan insentif dari sisi pendidikan, kita jadi memang tidak mengkhususkan bahwa pendidikan ini menjadi sektor yang diberikan insentif tersendiri. Tidak demikian, tetapi insentif yang diberikan oleh kita adalah ketika pendidikan itu berada di dalam kawasan ekonomi khusus, gitu ya. Nah, berada di dalam kawasan ekonomi khusus ini pun sebenarnya masih kita bagi lagi, karena begini, filosofinya didirikan kawasan ekonomi khusus ini berdasarkan atas
keunggulan kawasan tersebut untuk sektor-sektor tertentu yang kita sebut dengan kegiatan usaha utama. Jadi misalnya ada KEK Semangke, dia itu untuk industri hilirisasi dari karet dan sawit. Jadi semua kegiatan investasi yang berhubungan dengan industri berbahan baku minyak sawit dan juga karet, maka dia akan mendapatkan insentif dari kawasan ekonomi khusus. Insentifnya apa saja? Misalnya gini, ada tax holiday kan kita sama-sama tahu. Nah, tax holiday ini hanya diberikan kepada kegiatan pionir di 18 kegiatan usaha. Jadi di luar dari yang 18 itu, dia tidak bisa mendapatkan tax holiday. Tapi kalau kemudian ada industri yang masuk di dalam kawasan ekonomi khusus sesuai dengan kegiatan usaha utamanya, sekalipun di luar dari 18 industri yang tadi mendapatkan tax holiday, nah dia bisa mendapatkan juga. Nah itu salah satunya. Nah keunggulannya di situ. Jadi artinya kalau kemudian ada lembaga perguruan tinggi masuk ke dalam kawasan ekonomi khusus pendidikan, maka insentif yang ada disediakan untuk KEK itu bisa mereka dapatkan. Tetapi kalau dia di luar dari kegiatan usaha pendidikan, gitu ya, misalnya sektor pendidikan masuk ke KEK-nya yang tadi misalnya sawit gitu, bukan untuk kegiatan pendidikannya. Nah dia nggak bisa dapat fasilitas untuk yang tax holiday tadi, karena memang hanya diberikan kalau bagi yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha utamanya, dia hanya bisa ambil tax holiday yang di 18 kegiatan usaha tadi gitu. Persyaratannya apa aja Pak yang harus dipenuhi oleh universitas asing jika memang ingin membuka kampus di kawasan ekonomi khusus pendidikan itu? Ya, jadi kalau melihat persyaratannya kita Mbak Fadia harus melihat dua kelompok nih kira-kira. Jadi ada kelompok kegiatan pendidikan yang kalau misalnya dia mau masuk perguruan tinggi, cabang perguruan tinggi ataupun misalnya kerjasama ataupun misalnya program saja gitu ya. Dia masuk ke Indonesia, kemudian dia ini adalah perguruan tinggi yang dari negara yang Indonesia tidak punya kayak comprehensive agreement-nya. Nah, sehingga kalau mereka dari negara-negara yang kita nggak punya comprehensive agreement yang memayungi tentang kerjasama di bidang pendidikan, maka syaratnya pertama dia harus dalam bentuk yayasan. Yayasan. Kemudian yang kedua, dia harus merupakan 100 top universitas globally. Ya, di dunia. Jadi kalau di luar dari top 100 nggak bisa masuk ke kita. Gitu. Kemudian yang ketiga, bahwa mereka hanya bisa beroperasi di fakultas-fakultas yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk STEM. Jadi science, teknologi, kemudian engineering dan math. Jadi ilmu-ilmu sosial nggak masuk tuh ke dalam situ. Jadi kalau mereka masuk nggak bisa tuh buka untuk misalnya master di bidang ekonomi, itu nggak bisa. Itu kegiatan yang kita lakukan di situ ya. Nah itu yang harus mereka perhatikan. Jadi pertama mereka harus masuk top 100, kemudian yang kedua bentuknya harus dalam bentuk yayasan, kemudian yang ketiga dia hanya bisa di fakultas yang STEM, yang keempatnya harus berada di dalam kawasan ekonomi khusus, gitu. Nah, tapi itu kelompok yang satu. Kelompok yang lainnya yang terjadi dengan Australia, karena kita punya Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, ini dikecualikan. Jadi mereka bisa mendirikan kampusnya itu di mana saja, tidak harus di dalam kawasan ekonomi khusus, gitu. Nah, fakultasnya pun bisa disepakati. Namun memang dalam konteks ini masih tetap harus berkonsultasi dengan Kementerian dulu Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi ya. Sekarang mungkin Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Nah, ini yang kemudian harus didiskusikan. Kalaupun misalnya di luar dari STEM tadi, kalaupun ada, ini masih terbuka peluang, tapi dengan catatan itu diundang oleh kementerian kita, artinya kita membutuhkan. Misalnya Indonesia sedang ingin fokus mengembangkan sumber daya manusia di sektor-sektor yang di luar STEM itu, tetapi kita benar-benar membutuhkan nih tenaga-tenaga lulusan dari situ. Misalkan yang belum ada di Indonesia gitu ya Pak? Iya, misalnya begitu. Tapi di luar fakultas ini, itu lewat undangan dari Kementerian Pendidikan, bisa juga mereka dibuka di sana. Gitu kira-kira pembagian kelompoknya, Mbak. Nah, Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk memastikan bahwa universitas asing yang beroperasi di kawasan ekonomi khusus pendidikan itu bisa membawa standar internasional sama dengan kampus utamanya itu gimana Pak? Itu memang diwajibkan. Jadi kalau ada perguruan tinggi asing ingin masuk ke dalam Indonesia, membuka cabang,
ataupun dia berafiliasi dengan perguruan tinggi yang sudah ada dan membangun universitas baru, atau dia memanfaatkan kerjasama dengan universitas yang sudah ada, ini kualitasnya harus sama dengan di tempat asalnya. Jadi gitu. dia ada asesmen dulu gitu ya Pak? Ya. Biasanya ini Kementerian Investasi dan Hilirisasi akan melibatkan kementerian lain kah di dalam prosesnya atau gimana? Kami tidak terlibat di sana, jadi line ministry-nya adalah kementerian sekarang ya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang punya di situ. Jadi nanti untuk melihat skala dan standar dari yang dimiliki di sana dengan yang akan dibuka di sini, itu nanti Kementerian Teknis yang akan melakukan assessment untuk itu. Nah, kita nanti pasti akan mendapatkan rekomendasi dari sana bahwa ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, maka kemudian kita bisa lanjut untuk memproses perizinannya. Ada nggak Pak program atau dukungan hal dalam tenaga kerja lokal gitu Pak? Jadi untuk melibatkan tenaga kerja lokal untuk bisa bekerja di universitas asing tersebut yang membuka di Indonesia Pak? Ya, memang sebenarnya setiap perguruan tinggi akan masuk ke Indonesia itu mereka tidak mungkin akan membawa semua dosennya dari sana. Tetapi dalam rangka menjaga kualitas tadi, untuk dosen-dosen yang dipandang memang mereka adalah center of the excellence-nya yang bisa mentransfer pengetahuan dan memberikan teknologi untuk pendidikan bagi mahasiswa di Indonesianya itu menjadi kunci, itu pasti kita berikan. Nah, sehingga biasanya paling dosen-dosen asingnya itu nggak lebih dari 20 atau 25% pun sudah banyak gitu, karena tidak mungkin. Dan sebagian besar juga biasanya dosen terbang. Gitu. Tidak selalu yang harus menetap di sini, kemudian dia nggak boleh kembali ke sana, karena resource di sana pun tetap harus disuplai oleh dosen yang punya keahlian tadi. Nah, sisanya itu pasti nanti akan ada interaksi dan juga peningkatan kapasitas bagi dosen-dosen yang ada di Indonesia yang bekerja di dalam perguruan tinggi, cabang perguruan tinggi negeri tadi, atau bekerja sama dengan perguruan tinggi lain membuat universitas baru, atau dia bekerja sama dengan program dengan kampus-kampus yang sudah ada di sini. Nah, pasti kenapa kita bolehkan itu, karena kita ingin ada transfer of knowledge, transfer of technology, transfer of management untuk mengembangkan bisnis dari universitas perguruan tinggi tadi. Dan untuk memastikan standar internasional itu juga sama dengan kampus utamanya ya Pak? Iya, betul. Kalau dalam hal infrastruktur nih Pak, apa aja fasilitas khusus yang disediakan di kawasan ekonomi khusus pendidikan untuk menunjang operasional kampus tersebut? Ya, biasanya kalau fasilitas-fasilitasnya yang utama, kita memang masih mencari model ya, bagaimana untuk kawasan ekonomi khusus itu bisa disiapkan di Indonesia. Kalau kita mengambil contoh di Korea Selatan misalnya, Korea Selatan itu kawasan ekonomi khusus untuk pendidikannya itu dia bukan di area seperti kawasan industri yang luas, bukan. Jadi dia memanfaatkan area terbatas dengan bangunan yang dibangun ke atas bertingkat, kemudian di situ dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus pendidikan. Gitu ya. Di dalamnya nanti akan ada fasilitas ruangan yang bisa mereka gunakan untuk laboratorium, untuk fasilitas pengajaran dan seterusnya, dan juga tentunya bagi kita akan menyiapkan fasilitas-fasilitas dasarnya seperti utilitiesnya, air, telekomunikasi, listrik gitu ya, hal-hal yang seperti itu yang kemudian kita akan siapkan ya, untuk menjaga bahwa kegiatan belajar mengajar di situ sudah didukung dengan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar di sana. Jadi benar-benar tinggal datang aja udah kayak terima jadi gitu ya Pak ya sebenarnya? Nah, ada dua. Jadi mereka bisa jadi begini. Ada kawasan ekonomi khusus yang pengelola kawasannya ini menyiapkan gedungnya sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan pendidikan yang akan dilakukan, tapi ada juga kawasan ekonomi khusus yang dia menyiapkan lahannya saja, sehingga universitas yang ingin masuk itu dipersilahkan mendesain sesuai dengan kebutuhan mereka, apa yang akan disiapkan di dalam fasilitas-fasilitas mulai dari gedung sampai dengan laboratorium dan seterusnya, sehingga mereka nanti, karena standar yang ada di sini kan harus sama tadi kita minta dengan yang ada headquarternya di sana. Nah, mereka lah yang paling tahu apa yang harus bisa mereka hadirkan di situ. Tapi ini pun dalam pelaksanaannya tentunya bisa bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor yang ada di dalam negeri untuk konstruksinya. Kemudian apa saja nih Pak yang ditawarkan di kawasan ekonomi khusus pendidikan, dan bagaimana proses tersebut dibandingkan dengan perizinan kalau di luar kawasan ekonomi khusus pendidikan Pak? Ya, kalau proses perizinannya sebenarnya sih
normal saja gitu ya, normal saja. Yang jelas memang mereka harus menjadi yayasan tadi karena dia harus comply dengan regulasi yang ada di Indonesia bahwa pendidikan harus seperti itu. Kemudian insentif-insentifnya kalau mereka nanti dipandang ada fasilitas-fasilitas laboratorium yang harus diimport masuk ke dalam Indonesia, mereka tetap bisa memanfaatkan pembebasan bea masuk atas alat-alat laboratorium dan juga peralatan-peralatan lain yang digunakan untuk kegiatan praktikum di dalam kampus tersebut. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian juga nanti dari sisi tenaga kerjanya tentunya expert-expert, dosen-dosen ahli yang nanti dia akan dipekerjakan sebagai dosen tetap misalnya di sini, itu juga bisa kita kasih fasilitas untuk perizinan mereka bekerja di sini, termasuk juga manajemen dari kampus tadi gitu. Nah, yang paling penting bagi kita adalah karena dia berbentuk yayasan, dia diperkenankan untuk mengenerate income, tetapi tidak boleh profit motif. Artinya bahwa penerimaan yang diterima lewat pembayaran mahasiswa tadi untuk belajar di sana, ini harus diputar kembali dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan ataupun memenuhi tambahan fasilitas dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di tempat itu. Oke. Gitu. Kalau dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi melihat dampaknya keberadaan kawasan ekonomi khusus pendidikan ini bagi masyarakat sekitar, terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu, gimana Pak, khususnya bagi kelas menengah ke atas? Iya, jadi gini Mbak, kelas menengah ke atas Indonesia itu baik mahasiswa yang bersangkutan ataupun orang tuanya, mereka itu ingin sekali bahwa anaknya belajar dengan kualitas pendidikan yang baik. Itu pun beragam. Yang punya uangnya tidak berseri, katakanlah, mereka mengirim anak-anaknya ke UK atau ke Amerika. Tapi kalaupun misalnya terlalu jauh ke sana dan juga terlalu mahal, mereka masih bisa memilih, katakanlah ke Australia, gitu, ke Australia, atau barangkali juga ke Singapura, gitu. Nah, tapi yang ingin bahwa anak-anaknya punya mengecap pendidikan dengan kualitas yang seperti universitas-universitas tadi itu sebenarnya banyak sekali. Jadi kalau kita lihat sementara ini untuk orang tua yang sanggup mengirim anak-anaknya belajar ke luar negeri, itu devisa kita lari ke luar negeri untuk biaya pendidikan anak-anak itu sekitar 22 triliun sampai dengan 37 triliun satu tahun. Per tahun. Nah, itu merepresentasikan berapa banyaknya market Indonesia yang ingin belajar di perguruan tinggi tersebut. Nah, artinya kalau kita membuka kesempatan itu bisa kita lakukan di dalam negeri, kita bisa mengurangi gitu ya jumlah devisa yang lari ke luar negeri tadi untuk bisa kita berikan kesempatannya masuk ke pendidikan dari di Indonesia dan uangnya diputar di situ untuk peningkatan pendidikan Indonesia. Dan ingat bahwa dia nggak boleh menarik keuntungan, jadi nggak ada dividennya. Jadi nggak ada capital flight lari ke sana dalam bentuk dividen. Itu yang penting bagi kita. Yang kedua adalah bahwa kehadiran universitas asing di Indonesia, dia bisa memberikan trigger untuk meningkatkan daya saing universitas-universitas lain untuk meningkatkan kualitasnya. Jadi karena tadi kita bilang, kalau asing perguruan tingginya mau masuk ke Indonesia, kualitasnya harus sama dengan di tempatnya asing tadi. Nah, karena dia punya kualitas yang sama, pasti ini akan memancing universitas-universitas lain untuk meningkatkan kualitasnya. Sehingga dalam sisi positif kita melihat ini akan men-trigger kampus-kampus lain untuk berlomba-lomba jangan sampai ketinggalan kualitasnya dengan dia. Nah, dalam konteks sumber daya manusia, kalau kualitasnya sudah seperti itu, maka kita bisa punya sokongan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik untuk pembangunan Indonesia ke depan. Nyambung sebenarnya Mbak, mohon maaf kalau saya boleh menambahkan, ini berhubungan dengan Pak Presiden Prabowo dengan Astacitanya kan sudah menyampaikan 3 misi yang kita inginkan, 3 cita-cita yang kita inginkan. Salah satunya adalah bicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, peningkatan kualitas sumber daya manusia ini bukan hanya untuk kualitas manusianya saja, tetapi ini nyambung juga dengan upaya hilirisasi yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden untuk 28 komoditi di 8 sektor yang kita inginkan dihilirkan industrinya hadir di sini. Nah, hilirisasi atas komoditi ini tidak mungkin terjadi, bukannya mustahil sih ya, tidak mungkin terjadi dengan kekuatan kita sendiri kalau kita tidak punya kekuatan sumber daya manusia dengan kompetensi yang cukup. Kemudian kita tidak punya teknologi yang baik. Nah, kemudian kombinasi antara teknologi dan sumber daya manusia yang baik ini, dia akan membaca persoalan-persoalan bangsa ke depan termasuk hilirisasi ini, sehingga mereka berdua
antara teknologi dengan skillful human resource yang ada, ini akan bisa menghasilkan inovasi-inovasi, termasuk inovasi yang digunakan untuk melakukan hilirisasi atas komoditi yang kita miliki tadi. Nah, artinya kalau kita nggak punya teknologi yang bagus, kalau kita nggak punya sumber daya manusia yang bagus, maka untuk hilirisasi ini sepenuhnya kita bisa menyerahkan kepada asing. Dan ini bahaya. Bahayanya artinya apa? Kita nggak punya kemampuan secara mandiri bahwa keinginan menghilirkan atas 28 komoditi itu baru bisa terjadi kalau asingnya bawa teknologi masuk, kalau asingnya punya uang masuk, kalau asing punya manajemen yang bagus masuk, kalau asing yang punya akses terhadap market global masuk. Nah, kalau begini ceritanya, hilirisasi memang tetap terjadi. Tetapi ingat, untuk yang industri ini, dia bukan seperti pendidikan. Boleh ada dividen dan dia keuntungannya akan lari ke luar negeri. Sehingga kemungkinannya adalah karena kapitalnya milik asing, teknologinya milik asing yang harus dibayar juga biaya teknologinya, kemudian juga pinjamannya juga dari asing. Kalau tiga-tiganya ini dari asing, kita kebagian tinggal remeh, Mbak. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Karenanya berangkat dari kepentingan itu, maka kita harus berpikir punya sumber daya manusia yang baik, punya penguasaan teknologi yang baik. Nah, yang tinggal kita harus menyiapkan lagi kapasitas pembiayaan untuk bisa memanfaatkan teknologi dan inovasi ini, berinvestasi juga di dalam kegiatan industrinya. Kalau begitu, maka hilirisasi ke depan itu bisa dijamin bisa meningkatkan added value yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengejar target pertumbuhan 8% per tahun itu. Jadi sebenarnya investasi di pendidikan nih dasar buat menyukseskan program-program yang lain juga ya, Pak, karena SDM tadi itu. Iya. Oke, Pak. Pak, untuk strateginya untuk meningkatkan lebih banyak universitas kelas dunia di kawasan ekonomi khusus pendidikan di Indonesia itu gimana, Pak? Selain Monash University yang sudah masuk ke Indonesia, atau ada universitas lain mungkin, Pak, yang sudah tertarik untuk masuk ke Indonesia? Ya, ada. Kalau dari Australia itu karena memang mereka difasilitasi dengan Indonesia Australia SEPA, maka yang tertarik sebenarnya bukan cuma Monash saja gitu. Yang sudah mengantri ini termasuk yang mereka sudah melakukan kerjasama dengan universitas di Indonesia berupa joint program, misalnya seperti Central Queensland University. Kemudian juga Australian National University mereka juga tertarik untuk masuk. Nah, tetapi di luar dari Australia itu ada juga misalnya seperti kemarin King's College. King's College ini bekerja sama dengan kawasan ekonomi khusus digital yang ada di Singasari di Jawa Timur. Itu mereka sudah sedang melakukan penjajakan untuk mendirikan universitas di sana. Dan ada juga universitas dari Amerika. Jadi sebenarnya bicara tentang apakah asing akan tertarik masuk ke Indonesia, kuncinya sebenarnya begini. Orang melihat Indonesia itu sebagai negara yang punya kekayaan sumber daya alam luar biasa. Dan dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa ini, sudah dibuktikan juga bahwa Indonesia mampu mengelolanya dengan memberikan kontribusi atas kekayaan sumber daya alam ini, menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia, even pada saat kita punya pandemi COVID. Nah, nggak banyak negara yang bisa berhasil memaintain pertumbuhan ekonomi mereka pada saat kita punya turbulensi ekonomi karena faktor yang terganggu dengan COVID tadi. Nah, kita tetap bisa melakukan itu sehingga orang melihat we are on the right path, ya, reaching into the next goals, bahwa kita bisa mengelola ini dengan baik, dan karenanya kemudian perguruan tinggi juga termasuk bagian yang tertarik untuk masuk ke Indonesia, bekerja sama untuk bisa berkontribusi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan juga melakukan peningkatan kompleksitas bisnis melalui perguruan tinggi untuk menyiapkan tenaga kerja yang baik, sehingga pada gilirannya ketika mereka masuk berinvestasi ke Indonesia membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang baik atas pemanfaatan sumber daya alam kita tadi, mereka nggak perlu repot-repot. Contoh kasus misalnya, Vietnam pernah melakukan promosi tentang peningkatan investasi masuk ke dalam Vietnam. Alhasil maka kemudian investasi banyak masuk ke dalam Vietnam, tetapi pada saat yang bersamaan banyaknya investor yang masuk ke Vietnam ini mereka berebut talent. Nah, karena jumlah talentnya terbatas, industrinya membludak, maka pada saat yang bersamaan harga dari talent ini membumbung naik. Itu situasi Vietnam sekarang. Sehingga mereka kesulitan untuk bisa punya competitiveness yang baik karena ongkos dari talentnya saja sudah mahal. Nah, ini nggak bisa terjadi di Indonesia. Itu harus kita lakukan dengan baik, karenanya mematchingkan antara kompetensi lulusan dari perguruan tinggi dengan kebutuhan dari industri itu sangat dibutuhkan. Nah, di luar dari upaya kita mengapa harus memberi kesempatan perguruan tinggi berkembang termasuk dengan perguruan tinggi asing, karena kita ingin membangun triple helix
terjadi di Indonesia, kerjasama antara dunia usaha, kemudian lembaga pendidikan, dan juga pemerintah. Pemerintah menyiapkan regulasi supaya ekosistemnya bisa terbangun dengan baik, sehingga ada kerjasama antara dunia usaha dengan dunia pendidikan dan juga dunia research and development untuk bisa link, ketemu supply dan demand-nya untuk meningkatkan industri dengan ekosistem yang baik. Kalau ngebahas ini Pak, indeks pembangunan manusia tahun 2023 itu kan poinnya di 74,39 nih Pak. Ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Yeah. Tapi masih pada kategori sedang. Yeah. Nah, bagaimana peran Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia tersebut dari segi investasi, terutama di sektor pendidikan? Ya, jadi gini. Kalau bicara tentang indeks pembangunan manusia, ini kan kita bicara juga tentang output yang bisa dikeluarkan oleh kualitas manusia yang ada di Indonesia. Dan menarik sebenarnya, ya kadang-kadang saya bilang menarik, kadang-kadang saya bilang rumit. Ini dua hal yang sama dalam konteks ini. Menarik untuk kita bahas bahwa ketika kita bicara tentang kualitas sumber daya manusia, itu kita koneksikan dengan produktivitasnya. Nah, perguruan tinggi yang masuk ke dalam tadi top 100 itu mereka bahkan mau memberikan beasiswa kepada talent-talent yang luar biasa dari sisi intelijensinya dan juga dari capaian-capaian yang lainnya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi tadi. Kenapa? Karena bagi perguruan tinggi di luar negeri itu konektivitasnya dengan industri sangat luar biasa. Mekanismenya adalah kalau di kita perguruan tinggi itu harus nyari duit sendiri, ya. Dan para dosen itu mereka melakukan penelitian atau tidak melakukan penelitian, gajinya yang standar akan tetap keterima. Tapi beda sama luar negeri, misalnya dengan Amerika gitu ya, dengan Inggris. Itu justru para dosen adalah sumber income-nya perguruan tinggi. Sehingga perguruan tinggi itu, si dosen harus punya proyek-proyek yang kemudian dibiayai oleh pihak industri. Jadi industri tinggal ngomong ke perguruan tinggi, saya pengen punya produk yang menggunakan teknologi AI misalnya gitu ya, yang kemudian ini bisa membaca tentang face recognition misalnya, atau tentang learning machine yang bisa mempelajari tentang kesalahan-kesalahan dari produk hilirisasi yang ketika dia dikombinasi material ini dengan material yang lain, ini ketahanannya cuma bisa sampai 50%. Saya pengen bisa sampai 100%. Biar mereka mikir, kemudian uangnya dikasih oleh industri. Nah, uang yang diberikan oleh industri ini, sekian persen masuk ke dalam universitas. Jadi dosen-dosennya dituntut untuk punya banyak penelitian dan kerjasama dengan kampus-kampus karena dari situlah menjadi resource bagi perguruan tinggi tadi. Nah, kemudian dosen-dosen ini akan memanfaatkan talent-talent mahasiswa yang luar biasa tadi. Mencoba memberikan kesempatan menuangkan ide-ide mereka untuk bisa dijalin dalam proyek ini, yang kalau sudah jadi apapun bentuknya, apakah itu berupa tesis, disertasi, ataupun hasil penelitian untuk perusahaan, itu menjadi hak milik dari kampus ataupun perusahaan tadi. Nah, ini yang kita tidak punya. Karena kalau kita punya orang-orang yang hebat di sini, kemudian melakukan penelitian-penelitian, yang mahasiswa tadi belajar ke luar negeri, kalau kita bisa dia retain di dalam negeri karena kualitasnya baik, maka bisa dibayangkan produktivitas dari perguruan tinggi dengan hasil-hasil research yang luar biasa, itu milik Indonesia. Nah, sementara mahasiswa-mahasiswa yang pintar tadi, yang belajar di luar negeri, dia menemukan misalnya katakanlah kayak Pak Habibie dulu belajar di Jerman, menemukan tentang mesin pesawat. Nggak bisa diakui sama Indonesia, itu milik kampusnya dia. Jadi sehebat apapun dia bikin di sana, tetap itu patennya milik mereka, nggak bisa kita miliki. Nah, ini salah satu daripada indeks yang harus kita bisa kejar. Nah, di luar itu juga adalah tadi kita masih ketinggalan di fakultas yang STEM tadi. Nah, ke depan kemarin kami baru bicara dengan salah satu petinggi dari Microsoft yang menyampaikan bahwa di negara berkembang, termasuk Indonesia tidak terkecuali, kita ini kan sedikit sekali pendidikan yang bisa memberikan kecintaan kepada matematik, even dari usia dini. Nah, kebanyakan dari kita mendorong anak-anak belajarnya bukan kepada fakultas yang mendalami matematik ataupun ilmu pengetahuan alam. Gitu ya, perbandingannya pun kita bisa lihat itu berbeda. Nah, sebenarnya ke depan ketika kita bicara tentang digitalisasi, ketika kita bicara tentang artificial intelligence, ketika kita bicara tentang kuantum dan segala macam, itu basisnya adalah matematika.
basisnya matematika. Jadi kalau ke depan kita ingin Indonesia bisa mengejar pertumbuhan ekonomi dengan teknologi yang catch up dengan perkembangan dunia, itu bukan ilmu-ilmu sosial yang kita kedepankan. Jadi harusnya bagaimana ilmu-ilmu dasar khususnya matematik yang menjadi dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di informasi dan komputer itu harus punya banyak talent yang kita pertahankan di sini. Kalau tidak, kita hanya tetap berbangga dengan adanya dekakon yang kita miliki untuk di industri 4.0, tapi hanya pada sektor jasa saja. Padahal industri 4.0 itu bukan cuma di jasa, tapi masuk kepada industri. Nah, kita baru bisa menciptakan platform-platform marketplace. Kita memang juara di situ. Nah, di luar dari itu, kita masih ketinggalan jauh. Nah, harus ditemukan talent-talent yang bisa menghasilkan teknologi, membuka proses industri dengan digitalisasi, dengan sensor, dengan berbagai macam kemajuan dari artificial intelligence dan learning machine yang bisa dihadirkan oleh anak-anak bangsa dengan kualitas yang baik. Itu tadi pelibatan yang penelitian di kampus, terus nanti hasilnya bisa dibawa ke industri, itu sebenarnya juga dari penerapan triple helix itu juga ya Pak? Betul. Nah, itu yang kita inginkan sebenarnya, dan ini sudah terjadi gitu ya. Kemarin kami sudah sempat diskusi juga dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kebetulan kita punya kesamaan paham tentang itu. Kita ingin memberikan sharing atas talent-talent yang berkualitas di Indonesia untuk berkontribusi memberikan pengaruh terhadap proses hilirisasi yang terjadi di Indonesia. Sehingga kalau kita sudah tahu bahwa kita punya keunggulan di 28 komoditi tadi, kita bisa sampaikan ke kampus, coba tolong masing-masing kampus kembangkan teknologi untuk menghilirkan produk-produk ini. Biar mereka bisa memikirkan di sana teknologi yang dipakai apa, kemudian dilibatkan dalam proses belajar, dan juga mungkin apprenticeship juga bisa dilakukan kalau misalnya untuk pendidikan-pendidikan yang tidak terlalu untuk mengejar gelar sarjana, tetapi untuk menghasilkan talent-talent yang bisa mengerjakan kemampuan teknisnya sesuai dengan industri, itu bisa kita lakukan. Job training dikombinasikan dengan pendidikan-pendidikan di kelas untuk mengevaluasi kemampuan mereka dan juga matching dengan teknologi yang diterapkan di dalam industri tersebut. Sebenarnya itu juga kayak banyak curhatan mahasiswa gitu sih Pak, kalau nyusun skripsi atau tesis tuh kadang bingung akhirnya jadi apa gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya kesana lagi tujuannya. Kesana. Dan di samping itu Mbak, ada satu lagi ekosistem yang harus kita ciptakan. Jadi kalau kita bicara tentang teknologi dan inovasi, ini kan ketika teknologi itu diciptakan masih dalam skala lab, ya, sampai nanti dia masuk ke skala piloting, sampai dia bisa diterima oleh industri. Ini ibaratnya kalau dari sisi revenue-nya dia negatif terus karena yang muncul kan cost gitu ya. Jadi kurvanya terus negatif ke bawah. Sampai nanti dia bisa sukses inovasi ini diterapkan di dalam industri, bounce back dia. Baru mulai membayar lagi negatifnya sampai melewati batas yang 0 kemudian bisa menguntungkan. Nah, ini belum ada yang ngurusin di Indonesia. Jadi makanya hasil-hasil inovasi yang dilakukan oleh kampus-kampus hanya menghiasi rak-rak perpustakaan tanpa bisa ketemu dengan industri, karena nggak ada yang mencomblangi antara teknologi ini dengan industri sehingga mereka bisa ngomong supaya jadian dan menikah dalam bentuk industri yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke. Pak, ini udah masuk pertanyaan terakhir nih Pak. Kita nggak terasa banget ya ternyata obrolannya. Terkait Indonesia Emas 2045 nih Pak, bagaimana strategi dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk meningkatkan investasi di sektor pendidikan? Ya, jadi begini. Kalau kita bicara dari rencana pembangunan jangka menengah yang sekarang 5 tahun ke depan ini kan fase sekarang ini adalah meletakkan fondasi untuk transformasi ekonomi. Gitu ya. Setelahnya nanti 5 tahun berikutnya adalah akselerasi untuk transformasi ekonomi tersebut. Nah, karena kita masih berada di dalam fase meletakkan fondasi untuk transformasi ekonomi, maka disinilah program-program yang dikerjakan oleh kita, bukan hanya oleh Kementerian Investasi, tetapi juga kementerian yang lain. Dari sisi pendidikan, kalau kita berhasil set up fondasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan baik, maka transformasi itu fondasinya bisa kita lakukan. Tapi ini sangat krusial sekali, sangat krusial. Misalnya kalau mengambil contoh yang paling gamblang saja, bicara tentang digitalisasi, termasuk juga kriminal di sektor digitalisasi. Kita baru mengalami beberapa waktu lalu Berska menyerang dengan virusnya. Kemudian pusat data nasional kita diserang juga. Itu kan fakta
bahwa kita tidak punya ketahanan dari sisi teknologi digital. Nah, harusnya dalam periode 5 tahun ke depan ini kita mampu menjawab atas tantangan kelemahan yang kita miliki tadi. Di 5 tahun ke depan itu sudah bisa kita bisa antisipasi. Artinya bisa men-set pendidikan-pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang bisa menjawab serangan hacker seperti itu, sehingga ke depan tidak terjadi bencana digital di Indonesia yang diserang oleh hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab tadi. Tapi kalau kita gagal memunculkan talent-talent yang bisa mengantisipasi bencana tersebut, maka gagal pula kita akan melakukan antisipasi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi yang dipagari oleh security dalam teknologi dan digitalisasi. Oke deh Sobat Milenial, tadi kita sudah banyak banget nih ngobrol sama Pak Nurul Ikhwan tentang bagaimana upaya Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM untuk meningkatkan investasi di sektor pendidikan. Pak Nurul, terima kasih banyak sudah memberikan insight pada Sobat Milenial. Pak, berarti kalau misalkan makin banyak universitas asing atau kelas dunia yang masuk ke Indonesia, akan lebih banyak juga beasiswa yang bisa diberikan kepada generasi milenial dan Gen Z ya Pak ya? Iya, bisa begitu. Tapi harapannya seperti itu. Iya, tapi sebenarnya kuncinya bagi kami bukan dari perguruan tinggi asingnya yang harus lebih banyak dimasukkan ke sini, tetapi bagaimana perguruan tinggi yang ada di Indonesia bisa meningkatkan kualitasnya sehingga market ataupun Gen Z yang ada sekarang melihat bahwa belajar di Indonesia atau belajar di Australia atau belajar di Amerika atau belajar di Inggris kualitasnya sama. Artinya tingkatkan kualitas yang ada dimiliki kita sendiri. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Nurul. Terima kasih juga Sobat Milenial dan Gen Z yang sudah menyaksikan episode Ngobrol Seru hari ini. Sampai jumpa di Ngobrol Seru berikutnya.